Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian, peserta diklat penguatan kepala sekolah tahun 2020, khususnya di kelas yang saya sebagai pengajarnya. Baiklah, akan saya lanjutkan tutorial kita untuk mengerjakan tugas 02, yaitu mengidentifikasi masalah pembelajaran di sekolah Bapak Ibu sendiri. Setelah Bapak Ibu dituntun atau dibimbing melalui latihan studi kasus, Bapak Ibu mengidentifikasi sekolah berdasarkan kasus yang sudah ditentukan, kemudian mengidentifikasi kekuatan kelemahan, kemudian mengidentifikasi masalah, di mana kelemahan itu adalah menjadi masalah, kemudian memilih masalah utama, mengajukan 3 alternatif solusi, kemudian memilih solusi terbaik, dan merancang kegiatan mulai dari persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, refleksi, dan tindak lanjut. Nah, di tugas 02 itu hanya sampai memilih masalah utama. Jadi, tapi di sekolah sendiri. Nah, izinkan saya share poin, Bapak Ibu, bisa lebih jelas. Nah, jadi ini tugas 02, yaitu mengidentifikasi masalah pembelajaran di sekolah Bapak Ibu sendiri. Sekali lagi ini khususnya bagi peserta diklat penguatan kepala sekolah tahun 2020, di mana saya sebagai pengajarnya. Andaikan ini juga digunakan di sekolah kelas lain, tentu tidak akan menjadi masalah. Bapak Ibu silahkan saja. Bapak Ibu sekalian, bagaimana sekarang kalau di latihan studi kasus itu kan kasusnya sudah ada kekuatan kelemahan, kita tinggal mengidentifikasi saja mana yang merupakan kekuatan, mana yang merupakan kelemahan. Yang sudah baik, sudah yang meningkat, yang sudah mencukupi itu kekuatan, dan sebaliknya kelemahan. Nah, sekarang di sekolah sendiri bagaimana? Tentu kita bisa melihat raport mutu sekolah. Tetapi kalau raport mutu sekolah itu misalnya belum ada, misalnya raport mutu 2019 belum ada, apalagi 2020 kemarin tidak ada kegiatan pemetaan mutu sehingga tidak keluar raport mutu sekolah. Nah, maka Bapak Ibu bisa menggunakan lembar kerja yang kami siapkan, yaitu berdasarkan hasil pemantauan atau analisis data mutu sekolah berdasarkan hasil pemantauan. Maka nanti kalau dasarnya raport mutu itu akan diketahui indikator dan subindikator dari 8 standar nasional pendidikan. Itu nanti yang nilainya sudah mencapai SMP atau nilainya sudah 6,67 sampai 7,00, atau kalau dilambangkan dengan bintang itu sudah bintang 5. Jadi kalau nilainya 6,67 sampai 7,00 atau bintang 5 itu berarti sudah mencapai SMP. Maka itu merupakan kekuatan. Baik itu di indikator maupun di subindikator. Tapi kalau nilainya belum mencapai 6,67 atau di bawah 6,67 itu berarti belum SMP. Kalau dilambangkan dengan bintang, bintangnya 4, itu artinya menuju SMP 4, bintang 3 menuju SMP 3, bintang 2 menuju SMP 2, bintang 1 menuju SMP 1. Ini merupakan kelemahan. Nah, kelemahan itu kalau terjadi pada indikator, itu pada analisis data mutu, itu dikatakan menjadi satu masalah. Tapi kalau pada subindikator itu menjadi akar masalah, itu pada analisis data mutu. Kalau raport mutu belum ada, ya tadi
kita gunakan hasil pemantauan, tidak berdasarkan nilai tapi berdasarkan hasil pemantauan, studi dokumen, wawancara, forum berdiskusi bisa ditentukan apakah sudah mencapai SNP atau belum. Kalau iya berarti mencapai SNP berarti kekuatan, kalau tidak atau belum berarti kelemahan. Kalau terjadi pada indikator masalah, kalau pada subindikator berarti akar masalah. Kalau tidak menggunakan rapot mutu, bisa juga menggunakan hasil observasi atau supervisi atau wawancara, forum grup diskusi atau studi dokumen seperti yang terjadi pada latihan studi kasus. Dari hasil ini diperoleh data atau kondisi yang sudah baik, sangat baik, ada meningkat, tinggi, mampu, memadai, itu merupakan satu kekuatan. Sebaliknya dari ini, yang kurang baik atau tidak baik, rendah, menurun, kurang mampu, tidak memadai, ini menjadi kelemahan. Kelemahan ini berarti menjadi masalah. Namun di dalam latihan, dalam tugas 02, tidak dibedakan antara masalah dan akar masalah. Jadi nanti kalau dalam LK 1A atau 1B itu di situ dituliskan dalam kolom akar masalah, maka di tugas 02 itu tetap dituliskan dalam kolom masalah, Bapak Ibu ya. Jadi dari kondisi sekolah sendiri tadi, setelah teridentifikasi kekuatan dan kelemahan, baru kekuatan nanti dituliskan di sini. Jadi indikator dan subindikator yang sudah mencapai SNP tadi tulis di sini, kekuatan. Yang belum mencapai SNP baik indikator maupun subindikator itu dituliskan di sini sebagai kelemahan. Nah, dari kelemahan ini menjadi masalah dituliskan di kolom identifikasi masalah pembelajaran. Dari identifikasi masalah pembelajaran ini yang merupakan kompetensi lulusan atau kompetensi siswa, nah ini dipilih salah satu. Yang dipilih mana? Yang kompetensi siswa atau kompetensi lulusan, baik yang mencakup sikap atau aspek pengetahuan atau keterampilan sebagai masalah utama. Jadi Anda sampai memilih masalah utama aja di dalam tugas 02 ini. Nah, untuk jelasnya mari coba kita praktekkan Bapak Ibu. Jadi sebelum kita mengerjakan tugas 02, Bapak Ibu melakukan analisis dulu. Misalnya dengan menggunakan rapot mutu. Kita lihat ini. Nah, ini menggunakan rapot mutu. Nah, ini lembar kerja, analisis data mutu dan identifikasi masalah dan akar masalah. Bahkan kalau ini sampai rekomendasi berdasarkan rapot mutu sekolah. Tadi sudah saya katakan yang sudah nilainya 6,67 itu kekuatan atau bintang 5, yang kurang dari 6,67 atau bintang 4, 3, 2, 1 itu kelemahan. Nah, masalah itu pada indikator yang masih belum mencapai SNP, akar masalah subindikator yang belum mencapai SNP. Nah, kita lihat, nih standar kompetensi lulusan pada indikator lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap 6,96 itu SNP, berarti ini kalau ini bintangnya tadi bintang 5 itu merupakan kekuatan. Terus, nah ini subindikatornya, ini sudah nilainya semuanya lebih dari 6,67, maka sub-subindikator ini merupakan kekuatan. Kemudian kita lihat yang indikator 1.2, lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan 3,2, ini masih SNP 2, bintang 2. Ini berarti kelemahan. Karena indikator ini kita tulis di masalah. Jadi masalahnya apa? Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan rendah. Itu Bapak Ibu. Nah, subindikatornya ini 3,2.
ini tetap dituliskan di dalam kelemahan, tapi kalau dalam analisis data mutu itu dituliskan di dalam akar masalah. Kemudian rekomendasinya supaya ini meningkat apa perlu peningkatan kompetensi pengetahuan faktual prosedural ini. Tapi kita tidak sampai di sini Bapak Ibu, cukup hanya sampai masalah atau akar masalah. Itu menggunakan data rapot mutu. Ini lulusan memiliki dimensi pada keterampilan yang nilainya masih 6,54, masih SNP 4. Berarti masih merupakan kelemahan karena indikator ini masalah. Subindikatornya 6,06 untuk yang 13.1 memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif. Ini berarti akar masalah. Ini 5, memiliki keterampilan berpikir dan bertindak produktif. Nah, 5,63 ini bintang 4 atau menuju SMP 4. Kelemahan. Karena ini subindikator, ini akar masalah. Sedangkan yang ini 1333 itu kuat karena sudah bintang 5. Begitu seterusnya. Nah, ini untuk standar isi. Ini 6,15 perangkat pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan. 6,15 artinya kan ini belum sesuai. Nah, berarti penggerak ini kelemahan, kurang sesuai. Ini berarti masalah. Begitu seterusnya Bapak Ibu. Coba nanti sekolah Bapak Ibu sendiri dianalisis sekurang-kurangnya pada standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian. Nah, juga kalau mau sampai ke guru boleh PTK, tapi tidak usah semua PTK, cukup kompetensi gurunya, silakan. Karena hasil itu juga sangat ditentukan oleh kompetensi gurunya, atau kompetensi lulusan itu. Ini tentang kalau menggunakan data rapot mutu. Nah, kalau data rapot mutu tidak memiliki, boleh menggunakan ini Bapak Ibu. Ini juga sebenarnya dari data rapot mutu, tapi tidak pakai nilai. Berdasarkan ini, studi dokumen, forum grup diskusi, atau wawancara. Silakan berdiskusi dengan warga sekolah. Nah, ini. Misalnya ini, lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap. Apa sudah tinggi apa belum? Kalau misalnya warga sekolah menyatakan, sudah mencapai SMP, ya berarti kekuatan. Tapi kalau misalnya ada yang menyatakan tidak, misalnya di bagian mana? Ambil contoh. Nah, ini misalnya, lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan. Misalnya, ini belum mencapai SMP. Nah, berarti ini merupakan satu kelemahan. Kalau kelemahan berarti ini masalah. Nah, ini subindikator. Ini belum. Nah, berarti ini juga merupakan kelemahan. Jadi kalau kelemahan, copy aja di sini, Bapak Ibu. Nah, ini kelemahan, copy di sini. Ini kekuatan, ini kelemahan. Kelemahan, karena ini subindikator dituliskan di akar masalah. Akar masalahnya berarti lulusan memiliki pengetahuan faktual, prosedural, konseptual yang masih rendah. Nah, begitu sama dengan tadi Bapak Ibu, silakan berdiskusi dengan seluruh warga sekolah, juga dengan melakukan studi dokumen, apakah nanti jawabannya ya atau belum. Kalau ini belum, berarti menjadi kelemahan, menjadi masalah kalau indikator. Kalau subindikator, misalnya belum, subindikator, ini menjadi akar masalah. Nah, coba ini lakukan pada tadi sekurang-kurangnya standar yang harus itu kompetensi lulusan, isi, proses, penilaian, dan kalau mau ditambah silakan sampai ke kompetensi gurunya. Sehingga Bapak Ibu nanti bisa menuliskan hasil-hasil kekuatan dan kelemahan ini. Jadi nanti kekuatan, kelemahan bisa Bapak Ibu kopikan di LK di tugas 02. Nah, ini
ini adalah hasil kerja berdasarkan rapot mutu. Kebetulan ini pekerjaan saya, karena saya orang LPMP itu, meskipun tidak punya sekolah, tapi di sekolah di LPMP itu banyak rapot mutu beberapa sekolah. Ini saya ambil dari salah satu sekolah yang tidak saya sebutkan namanya. Nah, kekuatannya ini di SKL itu standar kompetensi lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap yang baik. Ini 6,96. Sekolah merencanakan proses pembelajaran sudah sesuai ketentuan. Jadi di kekuatan itu tidak usah ditulis semua sub-sub indikatornya terlalu banyak. Mungkin cukup indikator-indikatornya saja. Jadi ini kekuatannya. Ini dan kompetensi guru sesuai ketentuan, pengawasan dan penilaian otentik sudah dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Ini karena 6,68 kan 6,67 sudah SMP. Nah, baru kelemahannya. Nah, ini lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan rendah karena 3,2. Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan rendah 4,56. Perangkat pembelajaran. Nah, ini pada indikator-indikator ini rendah. Ini menjadi satu kelemahan. Nah, yang subindikator ini saya tuliskan di bawahnya ini. Proses pembelajaran dilaksanakan guru kurang tepat. 5,43. Tapi ya kalau Bapak Ibu langsung Bapak Ibu tulis saja bunyi subindikatornya yang cantumkan nilainya tidak masalah, ya kan? Kenapa ini masih rendah ini? Karena di sub-subindikatornya ini rendah. Otomatis karena subindikatornya rendah. Jadi kalau di dalam analisis data mutu ini masalah, ini akar masalah. Tapi jadikan masalah juga tidak apa-apa. Jadi kelemahannya ini ada berapa Bapak Ibu berdasarkan analisis rapot mutu? G sampai G. Maka yang sampai G itu kalau mau dituliskan cukup banyak indikatornya ya berarti sampai G. Tapi kalau mau ditambahkan sub-sub indikatornya ini ya silakan. Bebas saja Bapak Ibu kalau mau mengambil indikator-indikator saja ya ini. Baru dari masalah atau identifikasi masalah. Ini mana yang merupakan kompetensi siswa. Ini perangkat itu isi, kurikulum isi. Nah, ini isi proses ini berarti standar proses. Kita ambil ya kompetensi lulusan, pengetahuan, keterampilan rendah. Nah, ini bisa Bapak Ibu pilih salah satu. Tapi mau dipilih dua-duanya boleh juga. Seperti ini saya pilih dua-duanya karena nanti saya sudah punya rancangan, ini akan saya selesaikan sekaligus pengetahuan dan keterampilan nanti di tugas selanjutnya. Bapak Ibu boleh pilih hanya pengetahuan saja, atau hanya keterampilan saja, atau boleh digabung seperti ini. Itu Bapak Ibu untuk tugas 02. Jadi hanya sampai memilih masalah utama. Nah, jadi nanti saya harapkan Bapak Ibu mengerjakan ya berdasarkan tadi. Apakah berdasarkan rapot mutu ini 1A, atau menggunakan LK yang 1B sehingga Bapak Ibu bisa mengetahui persis masalah di sekolah Bapak Ibu. Nah, untuk jenjang TK kan tidak sama standarnya SD, SMP, SMA, SMK dengan TK, maka saya siapkan tentang analisis khusus untuk TK ini yang nomor 2. Jadi nanti Bapak Ibu kepala sekolah TK ketika melakukan analisis sekolah sendiri gunakan ini lembar kerja analisis data mutu, masalah dan rekomendasi jenjang PAUD, TK atau RA. Tapi nanti di sini tidak usah sampai ke rekomendasi, cukup sampai pada kekuatan, kelemahan, kemudian masalah. Jadi kalau lemah itu masalah, kalau kuat bukan masalah. Nah, kita lihat standarnya untuk di TK itu istilahnya bukan standar kompetensi lulusan, tapi standar tingkat pencapaian perkembangan. Tolong nanti kalau tidak rapi ini bisa dirapikan, Bapak Ibu sudahlah, biar aja ini sudah lumayan rapi. Tapi nanti dirapikan lebih rapi lagi, bagus. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa tentukan, misalnya kita anggap mencapai SNP itu kalau capaiannya itu lebih dari atau sama dengan 85% misalnya, atau 80% lah sekurang-kurangnya. Kalau Bapak Ibu tetapkan 85 ya berarti peserta didik
Ini misalnya untuk indikator pertama untuk usia 4-5 tahun, peserta didik TKRA mampu merespon hal-hal yang terkait dengan moral dan agama. Kalau sudah mencapai sudah 85%, oh berarti ini kekuatan. Peserta didik TKRA mampu menirukan gerakan motorik kasar. Oh belum mencapai 85%, oh berarti masih tidak. Berarti belum SMP, berarti ini kelemahan. Kalau kelemahan ini menjadi masalah. Hanya nanti bunyinya, kalau ini peserta didik TKRA mampu menirukan gerakan motorik kasar, maka masalahnya nanti ditulis masih banyak. Nah, peserta didik TKRA umur 4-5 tahun belum mampu menirukan gerakan motorik kasar. Ini masalahnya. Kelemahannya ini, ya kan? Demikian juga ini misalnya yang indikator 3 kuat. Nanti yang kuat-kuat ini Bapak Ibu kopikan di lembar kerja tadi kekuatan, yang lemah kelemahan, yang kelemahan menjadi masalah. Untuk khusus TK nanti silakan Bapak Ibu analisis pada standar tingkat perkembangan, pencapaian perkembangan, baik usia 4-5 tahun, atau yang usia 5-6 tahun, ya silakan nanti ini apakah kuat apa lemah, apakah sudah SMP atau belum. Nah, nanti yang sudah berarti kuat kekuatan, yang belum berarti kelemahan. Nanti baru Bapak Ibu langkahnya sama. Yang masuk perkembangan ini nanti bisa Bapak Ibu kalau itu merupakan kelemahan, merupakan masalah, bisa Bapak Ibu pilih salah satu sebagai masalah utama. Jadi kalau memilih masalah utama jangan di standar pendidik dan tenaga kependidikan, tapi standar perkembangan peserta didik, ya, itu. Standar tingkat perkembangan peserta didik ini. Nah, ada 11 untuk yang usia 5-6 tahun, kalau yang usia 4-5 tahun tadi juga 11. Ya. Tapi yang dipilih hanya yang rendah atau yang menjadi masalah. Kalau yang sudah kuat tak usah dipilih sebagai masalah utama, itu bukan masalah Bapak Ibu. Baru nanti standar pendidik dan tenaga kependidikan, guru TK. Karena tingkat perkembangan itu belum mencapai SMP bisa jadi karena faktor gurunya. Nah, silakan nanti dianalisis apakah guru sudah memiliki kualifikasi sesuai dengan ketentuan. Kalau iya berarti kuat, kalau belum berarti lemah. Silakan nanti untuk khusus TKRA sampai standar pendidik dan tenaga kependidikan, tapi cukup pendidik dan pendampingnya saja. Itu pendidik dan ini guru pendamping ya. Jadi A dan B silakan nanti dianalisis. Ya, kepalanya sudahlah, kalau kepala enggak usah dah. Nah, kemudian tenaga administrasi tidak usah. Nah, standar isi proses dan penilaian ya. Silakan nanti dianalisis kuat lemahnya, itu menjadi penyebab perkembangan, tingkat perkembangan peserta didik menjadi kurang maksimal. Jadi nanti untuk standar proses, standar penilaian ya dianalisis, silakan, enggak apa-apa, banyak. Yang penting kan ini sebagai latihan Bapak Ibu melakukan analisis di sekolah sendiri, termasuk standar sarana prasarana. Karena ini sangat berpengaruh, ini tersedia alat permainan edukatif yang memenuhi 3 prinsip. Kalau ini tidak tersedia, jelas saja perkembangan menjadi terhambat. Jadi ini standar Sarpras juga dianalisis Bapak Ibu. Karena itu berpengaruh sekali terhadap tingkat perkembangan. Nah, standar pengelolaan, ya untuk pembiayaan tidak usah lah. Ya. Nah itu Bapak Ibu, ini untuk jenjang TKRA. Sehingga nanti sama hasilnya. Hanya nanti bunyinya tentu berbeda di sini. Kalau TKRA itu tingkat perkembangan, kalau SMP, SD, SMA, SMK, nah, lulusan, ya. Kekuatan ya, kalau standar-standarnya tentu berbeda nanti. Kelemahannya ya kan, kalau lulusan, kalau standar yang lain sama ya, cuma nanti yang dianalisis mungkin agak berbeda ketika
jenjangnya SD, SMP, SMA, SMK dengan TK. Kalau TK tadi sampai sarprasnya itu sangat berpengaruh, sehingga bagi TKRA ini sampai kalau pembiayaan tidak usah, tidak apa-apa Bapak Ibu ya. Tapi kalau mau semua juga boleh ya kan. Pengelolaan juga tidak usah, tidak apa-apa. Nah, sarpras ya. Nah, saya kira demikian Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini membantu Bapak Ibu di dalam penyelesaian tugas 02. Ingat, tugas 02 ini sangat penting karena nanti ini akan berlanjut terus. Upayakan kalau nanti di tugas 02 itu Bapak memilih masalah utamanya itu memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan dan keterampilan rendah, nanti untuk tugas 06 ya jangan ganti-ganti. Kalau ganti-ganti nanti repot jadinya, tidak berlanjut. Nah, jadi sampai tugas-tugas selanjutnya kita gunakan tugas 02 ini sebagai awal untuk mengerjakan tugas-tugas selanjutnya sampai ke pengembangan sekolah, sampai ke tugas 15. Nanti tetap masalah utamanya yang kita selesaikan itu adalah sama dengan tugas 02. Hanya nanti di tugas 06 nanti ada tambahan masalah utama ini. Kalau di tugas 02 itu 1, di tugas 06 nanti suruh menambahkan minimal 3. Artinya apa? Penyebabnya ini mana? Sehingga upayakan untuk menyelesaikan masalah utama yang paling utama lah kalau misalnya kita tulis di tugas 6 nanti, dengan menyelesaikan masalah-masalah di bawahnya, misalnya prosesnya, misalnya kompetensi gurunya, itu Bapak Ibu. Ya. Nah, saya kira demikian. Mudah-mudahan ini sekali lagi dapat membantu Bapak Ibu di dalam pengerjaan tugas 02, terutama dalam melakukan analisis kekuatan dan kelemahan di sekolah sendiri itu apa yang digunakan. Jadi silakan gunakan apakah LK 1A menggunakan rapot mutu untuk SD, SMP, SMA, SMK, atau yang 1B tidak menggunakan rapot mutu tapi berdasarkan diskusi, kemudian ditetapkan apakah mencapai SNP ya atau tidak atau belum. Yang ya itu berarti kekuatan, yang belum itu berarti kelemahan. Yang kelemahan itu menjadi masalah. Nah, untuk yang TK silakan digunakan LK 2 khusus untuk TK, sehingga benar-benar identifikasi kekuatan dan kelemahan serta masalah di sekolah Bapak Ibu sendiri itu benar-benar berdasarkan analisis indikator dari 8 standar nasional pendidikan, meskipun tidak semua kita analisis di sini. Nah, silakan nanti kalau setelah Bapak Ibu selesai diklat penguatan kepala sekolah itu silakan dianalisis semuanya. Nah, kemudian diselesaikan semuanya secara bertahap dengan cara seperti Bapak Ibu ketika menyelesaikan satu masalah selama mengikuti diklat penguatan kepala sekolah ini. Dari sejak kegiatan OJT 1 Bapak Ibu mengidentifikasi masalah di sekolah sendiri, di IST nanti Bapak Ibu merancang pengembangan sekolah berdasarkan masalah utama yang Bapak Ibu sudah tetapkan pada kegiatan OJT 1 ini, yaitu masalah utamanya tadi. Nah, demikian sekali lagi mudah-mudahan membantu. Kurang dan lebih saya mohon maaf, tetap semangat. Mudah-mudahan semuanya sukses. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih.